Oke, ready. Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah beberapa hari nggak tag dan berita banyak sekali masuk dan saya tuh bingung ini mau mulai dari mana dulu. Banyak sekali. Ayo Tapi kita saya mau gibahin. mulai dengan ini dulu, dengan yang menyejukkan hati dulu. Ingat gak sih dulu pas beberapa waktu lalu kita ada seminar di Universitas Muhammadiyah Bandung, terus ketemu sama pemuda 1000 masjid kalau nggak salah, iya kan sih? Oh iya? Nah, terus per hari ini tuh nongol dia kontennya dan ternyata kontennya sangat menyejukkan hati. Coba dilihat. Wih. Katolik Kristen. Iya, Kristen ya, Protestan. Jadi dia tuh Katolik Kristen. sangat Kristen ya, Protestan. menyambut Ya sekali. boleh, Mas. Medan juga berarti. Berarti kebetulan domisilinya di Jakarta. Jangan di mobil, Mas. Masuk aja nggak apa-apa. Mobil di Jakarta ya. Kita ada coffee bar dulu. Ayo. Ada coffee barnya. Ya itu masjid teh gini dong. Katolik Kristen. Iya tapi udah dulu ketemu ya. Iya dulu saya juga ngomong Baraya bahwa Mampir aja. nah jadi karakteristik masjid tuh ya kayak gitu seharusnya. Jadi mau muslim mau non muslim ya terima aja terbuka gitu. Kan kita tuh suka bilang-bilang ke orang, oh di masjid mah sejuk gitu. Tapi cuma ngomong gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih Kang 1000 Masjid. Ya, Kang 1000 Masjid ya pemuda 1000 masjid. atas upayanya untuk bisa mengembalikan fungsi dan karakteristik masjid seperti seharusnya. Ternyata dia tuh kontennya sering rame dan syukurlah selalu rame gitu. Oh, ini M ya? Iya, dia Oh, berarti sudah 8 juta views Wih, mantap. dan yang menyejukkan hati karena dia tuh emang menyediakan segala rupa untuk orang beristirahat, untuk tidur, dan jadi marbotnya tuh nyambut. Jadi si marbot itu ketika ada orang yang mampir tuh langsung nyambut gitu. Kayaknya kita Iya, ya harusnya ya ada di zaman Nabi kayak gitu atau di zaman Nabi teh masjid itu tempat istirahat kabilah gitu. Terus mau muslim mau non muslim juga ikut nongkrong we di situ gitu, ikut diskusi, ikut tiduran. dijamin bahwa si masjidnya tuh nggak khawatir si kotak amal tercuri karena selalu rame ya. Iya. Nah itu yang dulu pernah saya kan ada itu pengurus-pengurus masjid yang kita harus kunci ruangan masjidnya karena suka ada pencurian. Nah kalau rame kayak gitu gimana? Kan aman. Lagian ini juga ngambil titiknya tuh dalam secara fikih tuh yang paling aman. Jadi Apa di namanya? sekitaran masjid ada tempat istirahat, tempat nongkrong. Nah ini tuh kan sebenarnya gini, pendapat yang paling kuat dan disepakati hampir oleh semua ulama itu adalah bahwa masjid itu boleh dimasuki oleh muslim dan non muslim. Tetapi ada dalam fikih, dalam tafsir khususnya dari Ibnu Katsir itu bahwa kalau ke masjid tuh harus muslim, tidak boleh non muslim. Oh, ada juga tuh. Ada yang seperti itu karena ada riwayat yang konteksnya keliru gitu terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi maksudnya tuh kalau pas gini, nah itu kan jadi ada masjid, ada di sekelilingnya tempat ini gitu. Nah, jadi ini tuh mau yang menentang, mau yang menolak aman. Karena ini kan di pelataran masjid. Nah, kayak gitu kurang lebihnya lah. Jadi ini di satu sisi ini membawa nilai-nilai masjid yang sesungguhnya, tapi di sisi lain dia bisa aman dari kritikan orang-orang yang menyerang gitu. Jadi ini masjidnya oke lah, top markotop banget dan kita dukung terus-terusan pemuda masjid dengan segala upayanya. Dan Gitu. itu tadi masjidnya tuh masjid di Sukabumi. Nah, saya tuh masih belum tahu apakah pergerakan pemuda 1000 masjid itu di berbagai kota juga atau di Sukabumi di masjid itu ada 1000 pemuda. Saya belum tahu tuh. Enggak, Belum tindak lanjut. dulu kan kita tuh sempat ngobrol. Di Bandung juga katanya ada. Oh, di mana ya? Kalau ada ya saya pengen nyamperin nih. Iya, tapi nggak tahu. Pokoknya dia tuh dia di Bandung juga ngelola gitu. Cuman nggak tahu di sebelah mananya gitu. Katanya bukan hanya di Sukabumi gitu. Cuman itu awalnya dan itu yang jadi apanya sih? Pusat Jadi pergerakan. jadi blueprintnya gitu. Oh, blueprintnya. Naon sih istilahnya teh? Ya, Ya pokoknya mah gitulah. Prototype. Ya prototype lah. Baiklah. Ya kita dukung ya tukang remaja pemuda masjid. Shout out, terima kasih sudah menunjukkan hati di hari-hari di mana Iya. itu akhir-akhir itu kan pemberitaan tuh sangat sungguh aduhai.
Iya. Dan sungguh aduhai itu kata-kata yang tidak pas, tapi di otak saya itu aduhai. Kemarin Pak Guru bikin video yang soal Ancaman. ancaman nih. Heeh. Itu di hari di mana Andrew Kalalowet Heeh. memberikan statement. Udah pernah nonton belum statementnya? Cik lengkapnya Saya belum, akan belum. jujur, selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Jadi dialog antara Kalawet atau NGO, karena tidak hanya Kalawet, dan Kementerian Kehutanan pada saat itu hampir terputus. Tidak jalan sama sekali sebenarnya. Baru 1 tahun terakhir, itu bisa ada komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dan mitra dia sendiri atau NGO-NGO lain seperti Kalawet. Baru 1 tahun, di mana kami bisa menyampaikan masukan, saran, minimal diskusi. Nah, coba chat, kut. Ada yang unik. Apa? Saya teh mencoba menghubungi beliau dan gengnya. Dan anaknya juga, dia tuh sangat keren dua-duanya. Nih, jawabannya ya. Wah, ini apa nih jawabannya? Iya, jawaban dari ini adalah saya tuh menghubungi gitunya ke gengnya. Gengnya tuh kan Garda Animalia gitu ya. Terus ya kurang lebih saya tuh nggak boleh sebutin langsung, tapi menurut makhluk yang ada di sana itu dia bilang, saya kan ngajak, terus jawabannya, aduh saya masih perlu menghilang dari peredaran siaran digital bang. Waduh. Masih buron soalnya. Bukan orang yang barusan ya, cuman teman seperjuangannya gitu. Jadi sejak ngomong kayak gitu kayaknya tekanan menjadi semakin besar, dan karena sekarang menjadi isu nasional terkait dengan bencana pembalakan liar dan lain-lain, itu saya tuh mencoba menghubungi beberapa orang, bahkan sebenarnya ada yang udah coba kontak hari ini tuh sebelum jam 9 malam tadi teh. Cuman kelewat karena beberapa alasan. Ya cuman sebenarnya mereka juga dapat tekanan yang besar, bukan hanya ini. Jadi kita mau menghilang dulu katanya. Enggak, bahkan kan mereka tuh pastilah non-government organization yang pasti awal pergerakan tuh bukan nyari untung, pasti karena mereka cinta alam. Apalagi dia dari luar negeri ke Indonesia, ngeliat alam Indonesia, terus iya dia ngorbanin semuanya kan. Betul. Dia tinggalin keluarganya, dia tinggalin negaranya. Tapi biasanya itu tadi dia mengatakan bahwa biasanya itu mitra Kementerian Kehutanan, tapi komunikasi susah, post dilarang. Itu mitra apa yang diharapkan? Nggak, gitu? Karena terlalu banyak kepentingan. Misalkan gini, mitra kepolisian. Saya adalah mitra kepolisian untuk ini gitu ya. Nah, di satu sisi yang ngangkat tuh mereka, tapi di dalam sana tuh terdiri dari banyak individu yang terdiri dari banyak kepentingan, dan mereka tuh beda-beda gitu. Jadi tidak semua polisi jahat tuh bener. Tidak semua polisi baik itu benar. Nah, termasuk juga saya mitra Kementerian Kehutanan gitu. Di sana tuh ada wakil-wakil mafia, ada wakil-wakil pengusaha, jadi mereka juga sebenarnya cekcok antara orang benar dengan orang yang nggak benar tuh di dalamnya tuh berantem gitu. Kayak Pak Deddy Kobisa gitu. Yang narik dia jadi apa? Letkol tituler. Ya, jadi letkol itu kan sebenarnya adalah Menteri Pertahanan. Dan dengan harapan apa? Karena beliau adalah punya podcast yang besar, ahli dalam media, sehingga diharapkan bisa menjadi penyambung buat masyarakat dan pemerintah gini kan. Nah, tapi setelah Pak Dedinya diangkat, podcastnya jadi nggak ngebahas hal-hal yang urgen. Jadi semakin sedikit porsinya, bahkan menjadi hilang. Kenapa? Kan yang ngangkatnya itu
Tapi kenapa jadi terhenti kayak gitu? Ya karena di dalamnya itu ada banyak sekali kepentingan. Ini pejabat-pejabat yang idealis dan yang materialis gitu itu saling tusuk satu sama lain di sana tuh. Jadi bisa dibilang eh Deddy Corbuzier dikorbanin kan, atau ditumbalakan atau jadi benteng. Karena dia dari awal diangkat di Letkol kan seolah-olah jadi benteng yang bela MBG yang marahin anak kecil dan lain-lain. Iya, ya ini banyak. Jadi di Indonesia tuh kan ada ini udah dibikin videonya, tapi nanti akan tayang kapan-kapan. Jadi pemerintahan kita itu kan punya posisi-posisi yang memang secara sengaja dibuat untuk dihujat. Ya, saya ada info A1. Tapi saya nggak akan sebutkan namanya gitu ya. Jadi dulu tuh ada jubir kepresidenan gitu ya. Dia tuh dihujat habis-habisan, dijelekin apa sama masyarakat dan lain-lain gitu. Padahal dia tuh pinter dan dia tuh ngerti gitu. Terus ditanya sama orang dekatnya gitu, sama keluarganya. Kenapa sih meni gini-gini teuing? Terus dia tuh bilangnya gini. Nah, ini buat bara yang tahu istilah ini pasti mengarah pada orang itu. Dia tuh bilang, "Adinda, saya tuh diposisikan ini emang untuk dihujat." Wah, Adinda penyebutnya tuh Adinda. Adinda. Jadi padahal ke cowok gitu ya. Tapi ya ada kan ormas yang suka namanya pakai sebutan itu tuh. Nah, jadi dia tuh emang sadar bahwa diplot adalah untuk seperti itu. Jadi di Indonesia tuh ada orang-orang yang memang begitu. Jadi jangan-jangan Bahlil juga begitu gitu. Jangan-jangan. Karena Dia kuat banget tuh, gila. Entah mentalnya, entah dia bodo amat, entah dia enggak, dia juga sebenarnya ngedrop kan kemarin sampai mau ngelaporin itu kan sebenarnya juga ngedrop gitu. Cuman maksudnya kalau kita bertanya soal kriminal kelas kakap di Indonesia dalam judul mafia gitu, kan nggak mungkin satu orang, nggak mungkin dua orang. Dan kalau misalkan dihukum gitu, divonis, nggak mungkin satu orang yang masuk penjaranya. Yes. Contoh misal ada kasus, yuk kita bongkar sedikit-sedikit, tipis-tipis. Kuota haji. Kuota haji kenapa berlarut-larut? Karena mereka tuh lagi nyari siapa yang bisa dikorbanin dan memutus mata rantai mafia di sekelilingnya. Kan pasti rame-rame nih, bancakan kan pasti gitu kan. Nah, masa ditangkap semuanya? Nah, cari siapa yang paling mungkin dan konsekuensi politiknya paling kecil kalau dia yang dijebloskan. Dia harus dijebloskan, harus dihakimi agar masyarakat tuh menilai bahwa pemerintah kita tuh ke arah yang lebih baik, perbaikan dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain harus ada sebuah teknik gimana caranya agar dia yang dikorbankan tidak cuap-cuap keluar. Bahwa saya tuh dikorbanin, bahwa saya tuh harus setor juga ke sini. Nah, itu tuh panjang itu tuh diskusi di belakang layarnya tuh panjang banget. Kayak dulu kasus Nazarudin. Aslinya dia kan langsung Nah, dia kan langsung wak gitu. Karena memang sebenarnya ketika ada korupsi, ketika ada kejahatan gitu, si mafia itu tuh sibuknya tuh bukan membela diri, bukan, tapi sibuk itu mencari korban yang bisa dinego agar mereka tuh tidak cuap-cuap. Atau kasus yang lain misalkan Pak Ferdy Sambo gitu. Kan dia nggak bicara kan? Dia gak bicara dan luar biasanya pengadilannya juga gak nanya soal kan gini, kenapa dia ngebunuh? Karena urusan rumah tangga, katanya perselingkuhan dan lain-lain, oke? Tidak terbukti. Lalu kenapa dihukum? Pengadilan ngomong kita tidak harus tahu motifnya juga nggak apa-apa kok. Ya bukan gitu. Kenapa dia ngebunuh tuh harus tahu motifnya biar kita tahu oh ini jangan-jangan apa. Tapi kan nah jadi kita tuh jadi si mafia-mafia itu tuh harus yakin siapa yang dikorbankan itu tidak akan bicara, tidak akan menyeret yang lain. Nah, nanti imbalannya apa? Imbalannya diantaranya adalah penjara palsu. Nah, katakanlah dimasukin ke dalam penjara padahal tidak di penjara gitu kan. Atau misalkan ganti identitasnya keluar kasih duit yang banyak. Nah, misalkan banyak lah cerita-cerita atau yang kayak adem ayam tuh kayak apa tim tambang itu tuh
suaminya Iya, artis itu. iya, Itu juga abis divonis dia adem-adem aja tuh, diam-diam aja dia. iya. Ya itu Habis yang semua ke itu dulu tahun lalu saya tuh ngomong kayak gitu, cuman nggak banyak yang percaya gitu. Maksudnya eh yang suami dari siapa? Dewi Sandra, Sandra Sandra Dewi. Dewi. Sandra Dewi, dia kan dituding. Padahal dia direktur bukan, komisaris bukan, Dia karyawan pemegang saham bukan, karyawan juga bukan. Dia mau membantu temannya. Nah, yang temennya ini di kemana? Nah, kayak gitulah kurang lebihnya sih. Jadi ya sudah. Dan saya yakin ancaman-ancaman yang diterima oleh Yayasan Kalawait ini nyata adanya dan tidak tahu seberapa mengerikannya ya. Cuman pasti kalimat yang dia sampaikan dilarang posting tuh hanya kalimat yang mungkin teraman yang mungkin bisa dia sampaikan. Saya percaya gitu sih. Iya. Dan dia ngomong kayak gitu pun karena dia bilang izinnya sudah tidak diperpanjang. Artinya dia OTW balik kan. Nah, mungkin karena sudah dia sadar wah nggak ada pilihan. Kalau selama 9 tahun misalkan dia menyembunyikan kan agar dia tetap ada di situ kan. Sekarang dia sudah hopeless, udah nggak mungkin lagi bisa di. Nah, konten-konten dia dan anaknya tuh sangat-sangat menarik banget. Mereka berdua sayang Iya, yang sekali hutan ini. itu kan. Iya, betul. Yang aktivis hutan. Yang dan bahkan anaknya bikin video tentang banjir di hutan. Jadi di hutan itu banjir. Anaknya terus bikin tenda di atas pohon. Wah, itu luar biasa sekali. Tapi di satu sisi ya ini juga ada yang berita rame juga nih. Tapi ini yang soal orang ini cemburu sama Ferry Irwandi udahlah ya. Oh iya. Kita skip aja lah ya. Skip udah kelewat udah. Itu udah kelewat. Tapi yang terbaru per hari ini kita langsung pindah bahasan Pak Guru ke bahasan lain gitu. Ada ini Pak Menteri di demo. Pak Menteri di demo. Menteri Purbaya di demo massa dari Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. Update lain. Jadi mereka minta dananya tuh nggak dipirit-pirit atau apa gitu. Aneh kenapa nggak, kalau misalkan dana yang jadi pertanyaan nih, kalau misalkan dia ngerasa dana desanya kurang, ini kenapa yang demonya tuh kepala desanya bukan warganya? Warganya adem-adem aja kok. Berarti warganya juga ngerasa ini biasanya juga gini-gini aja gitu. Salah satu lahan korupsi terbesar di Indonesia itu adalah desa. Dan birokrat paling banyak melakukan korupsi adalah kepala desa. Dan memungkinkan juga beli jabatan tuh dari desa awal-awal ya, maksudnya Iya. yang paling bawah gitu. Iya. Dan abdesi ini pernah digerakkan oleh Pak Luhut bin Sarpanjaitan untuk demo minta supaya Jokowi 3 periode mereka harus demo seperti itu dengan imbalan. Dikasih NMAX merah bukan sih? Bukan. Mereka dijanjikan untuk rentang masa jabatannya lebih panjang. Jadi berapa puluh tahun gitu. Iya, 27 atau 21 tahun. Lama lah pokoknya mah lama lah gila. Yang pada akhirnya mereka dapat NMAX juga sih pada akhirnya. Iya. Oh iya dapat ya. Dapat NMAX merah tuh. Nah, itu dia. Jadi Baraya tolong ini Baraya silahkan cross check siapa di antara Baraya yang tinggal di desa dan menemukan kepala desa begitu diangkat tuh gak lama kemudian harta kekayaannya berlipat ganda. Jumlah istrinya berlipat ganda, jumlah anaknya berlipat ganda. Coba silahkan dicek karena dalam laporan, saya lupa laporannya dari mana, tetapi desa itu adalah salah satu ladang koruptor besar-besaran di situ. Jadi kalau Pak Purbaya di demo ini di demo andai. Ini ada Demo dan minta supaya anggarannya itu harus diserahkan kepada mereka dan ya gitu. Ya nggak dipirit-pirit lah intinya mah gitu. Kacau. Cuma untuk pertama kali saya ngelihat ada demo yang ngedorong barikade polisi itu sambil senyum-senyum, ada yang juga guys, buset dah. Iya. Itu emang dari tahun ke tahun gitu mereka kalau demo tuh. Jadi ngerusak tapi dengan muka yang sumringah gitu. Buset. Dan kan kalau kata Pak Guru demo murni itu biasanya karena hubungan itu sama perut kalau nggak salah. Kalau misal gimana sih statement lengkapnya tuh? Demo di Indonesia pada umumnya kalau tidak tuntutannya itu adalah turunkan harga, naikin gaji. Nah itu. Mereka apa sih mereka? Ini wakil wali kota kita juga Pak Guru
akhirnya ditetapkan sebagai koruptor Tor. Iya, karena ditangkap jual ya. beli jabatan. Iya. Langsung sakit sekarang lagi Langsung dirawat. sakit. Iya. Ya karena stres kalau udah kayak gitu ya pasti sakit lah. Cuman Bandung ya. Iya, dia di Bandung. Bandung tuh kita tuh sudah Kayak langganan si wali kota Langganan. atau si langganan. bupatinya tuh. Alhamdulillah kita langganan. Tapi itu tuh saya tuh pernah bikin video dan saya tuh menegaskan bahwa ini tuh kabar baik. Kalau misalkan setiap periode ada korupsi, Iya. Kabar baik pertama karena berarti penegakan hukum di kota ini tuh lebih baik pengawasannya ya. Yang kedua itu adalah pembuktian bahwa dengan atau tanpa pemimpin Bandung tuh jalan. Dulu waktu wali kotanya ditangkap Dadarus ada. bukan itu mau gubernur. Ya namanya Dadarus ada mah wali kota. Ya wali kota iya benar salah pencet. Dadarus ada, Yana Mulyana, kenal apa semua Iya pokoknya. semuanya itunya. Nah waktu mereka ditangkap, terus wakilnya juga kena, terus sekdanya juga kena, nggak ada sedikit pun yang berubah dari kota Bandung. Nggak tiba-tiba kacau ya? Nggak. Nah ini tuh menunjukkan dan menegaskan bahwa tanpa pemimpin juga kita bisa jalan. Dan ini sebenarnya dilihat-lihat di sosial media nggak tahu nyata atau enggaknya ini wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat tuh pendukungnya pada clash tahu karena di komentar-komentar bisa disaksikan nih komentar-komentarnya tinggal nunggu wali kotanya Mereka tuh sering berselisih pendapat terkait dengan banyak dan seringkali Pak Wali Kota itu secara demonstratif memang menyalahi kebijakan-kebijakan dari gubernur. Ada beberapa di antaranya yang menyalahinya itu adalah karena alasan yang logis dan cukup argumentatif dan saya pikir memang ada benarnya gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang nampaknya tuh hanya karena persaingan otoritas gitu. Ya sepertinya begitu gitu. Saya juga nggak ini. Saya belum berani nanya gitu ya kepada pihak-pihak terkait itu gini atau enggak gitu. Karena ya kan ini mah rada sensitif gitu ya. Jadi kita juga tidak tahu tapi intinya adalah kalau soal clash-clashan kayaknya bukan hanya karena fansnya tapi karena keduanya pimpinan daerah provinsi dan daerah kota itu juga sering kali berbeda pendapat gitu dan kebijakannya tuh bertentangan atau ngerasa bahwa nggak tahu ya karena ini Bandung kota gede jadi Farhan ngerasa ini kota gue gitu loh jangan terlalu ngambil posisi meren ya karena Pak Farhan juga kan pada akhirnya sekarang tuh mengajukan sebagai ketua PPSSI Jabar kalau nggak salah ya kayak gini nih kayak misalkan kemarin tuh ada waktu kejadian banjir gitu di Jawa Barat itu kan orang-orang di Bandung tuh ngomong Pak KDM pulang atau jangan malah di sana terus dan lain-lain. Nah, serangan-serangan itu tuh bukan organik. Iya bukan organik, tetapi ada yang menggerakkan. Demikian pun dengan sebaliknya, waktu Pak Farhan membuat anak-anak SD nunggu sampai berjam-jam gitu. Serangan padanya itu juga tidak sepenuhnya organik gitu. Tapi memang ada yang coba kalau misalkan saya dalam kacamata melihat Pak Farhan tidak jadi datang ke anak SD padahal sudah ditungguin gitu. Padahal itu mah salah asprinya dijamin. Protokolernya bukan dianya. Mungkin dianya sama sekali nggak tahu dirinya lagi ditunggu gitu kan. Nah, tapi serangannya itu adalah kepada pribadi gitu. Atau misalkan kasus nondinya. Nah, ini yang Pak KDM minta supaya jam masuk sekolah tuh lebih pagi. Nah, Pak Farhan bilang, Bandung mah beda. Jadi harus dibedakan sedikit. Nah, itu juga ribut gitu kan. Soal sampah Saringin juga ribut. Nah, soal sampah Saringin ribut. Itu mah. Jadi kadang-kadang kita tuh suka kesel bahwa pemimpin-pemimpin kita tuh lebih banyak dramanya gitu daripada kalau nggak drama mereka nggak ngasih statement yang kalem gitu. Jadi setiap ada kejadian ada statementnya nggak kayak ngaco gitu. Kayaknya anggota DPR yang cemburu pada influencer juga itu kan di antara udah tenang-tenang tiba-tiba ada statement kayak gitu jadi kayak tegang lagi si masyarakat. Iya, jadi
Tahu yang paling tegang masyarakat seminggu ini adalah ada kemungkinan konspirasi Pak Guru. Oh iya. Ini konspirasi ini kayaknya ini konspirasi dari sebuah video ya. Kita juga masih belum tahu. Jadi di rute Teradron itu. Jadi Teradron itu punya gedungnya kebakar. Yang disalahkan adalah si direkturnya. Alasannya kenapa disalahkan? Karena si bangunannya tidak Tidak memenuhi sesuai standar. tidak ada jalur evakuasi dan ada korban juga berapa 22? 20 lebih ya kalau nggak salah. Ini dia ditangkap di malam hari langsung. Akan segera gini Pak. Tapi nggak bisa lagi, orang mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi Ini video penangkapnya udah nonton lah ya. Tapi yang konspirasinya itu bukan di situnya, Pak Guru, bukan di dia kurangnya, tapi kita tonton video ini. Ini sangat menarik ya. Kebakaran Teradron ternyata membuka rahasia besar. Mereka pernah memetakan ratusan ribu hektar sawit di Sumatera. Tragedi itu bukan cuma soal korsleting baterai, tapi ikut menyorot bagaimana perusahaan ini selama 5 tahun memetakan konsesi besar, mengidentifikasi batas wilayah dan kualitas tanaman, sampai akhirnya rekam jejak masifnya baru terbuka setelah insiden fatal itu. Kalaupun ini satu video yang sepihak yang tidak bisa dinilai apakah ini benar atau tidak, Pak Guru lebih ke percaya atau lebih ke enggak terhadap konspirasi ini? Ini bisa disebut konspirasi. Oke, salah satu yang melemahkan teori konspirasi ini adalah kalau mau menghapus data nggak usah bakar gedung karena pasti udah disimpan di Drive. data di cloud awan. Ya, di drive, di cloud. Kayak gitulah ya. Jadi saya pikir tidak. Tapi ini tuh konspirasi ini tuh menjadi kuat karena mungkin pembakaran ini tuh bukan untuk menghabisi data, tapi untuk mengancam supaya jangan macem-macem. Dan ini justru diperkuat dengan penangkapan malam-malam. Betul. Mendadak. Coba alasannya tadi itu adalah gara-gara si bangunannya tidak memenuhi standar. Waktu kejadian pesantren, santai lagi. iya kan tidak memenuhi standar Betul. kan maksudnya ya, si gedungnya itu tidak memenuhi standar. Tapi sekarang dia dapat APBN 125 miliar rupiah. Dan Padahal- APBN by the way. Ya dari APBN. APBN. Padahal kematian di sana anak-anak kecil ya, kasihan. Anak-anak kecil meninggal dunia gara-gara kesalahan bangunan. Nah, kalau ini adalah penyebab yang sama gara-gara kesalahan bangunan, harusnya Teradron ini mendapatkan setidak-tidaknya 125 miliar rupiah. Bukan ditangkap malam-malam. Dengan ditangkapnya malam-malam dan cepet-cepet kayak gini, ini kan dadakan banget cepet-cepet gitu ya. Ya bahkan kan si direkturnya mengatakan bahwa kan surat panggilan saya besok Pak jam 10 pagi. Nah iya itu dia. Nah kenapa surat panggilannya belakangan? Nah ini yang lebih mencurigakan itu. Enggak, dia udah dapat surat panggilan pemeriksaan tapi buat besoknya, tapi malamnya udah dijemput Iya duluan. itu maksudnya. Ini sangat-sangat mencurigakan gitu. Gak mungkin lah. Jadi dijemput malam-malam dalam situasi sudah dapat surat tapi suratnya besoknya dan lain-lain itu kayaknya memang ada sesuatu yang harus dipastikan. Apalagi ancamannya hukuman seumur hidup dong. Saya nggak tahu kenapa. 20 tahun loh Mas. Iya, apa alasannya itu teh? Ya kayak semacam kalau misalkan di jalan kita nabrak orang terus orang yang meninggal karena keterangan dari kelalaian yang mengakibatkan nyawa orang lain meninggal itu. Ya kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal nggak sampai 20 tahun. Jadi keterangan di sini saya pun tidak tahu, saya tidak mengerti hukum. Iya, saya juga nggak ngerti hukum, cuman setahu saya hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau apa itu adalah kalau pembunuhan. Iya, dan berencana. Kalau nggak disengaja nggak sampai segitu juga gitu. Kita lihat sejauh mana nih konspirasi ini akan bergulir. Iya. Karena ini menarik juga sih. Iya, jadi ini mafia kayu, mafia hutan itu bahaya banget. Jadi saya juga rada was-was ngebahas ini. Tapi ini mereka Video kemarin juga itu serem itu sebetulnya pada saat saya ngedit. Aduh ini tolong. Karena mereka tuh banyak, kalau mereka main hukum tuh masih mending gitu. Yang lebih buruk tuh kalau nggak main hukum. Itu yang diomongin sama siapa itu ke saya tuh. Jadi yang paling berat itu justru, oh iya itu Kang Peri Irwandi. Iya bahkan kan dia juga sampai akhirnya tiba-tiba dia di framing kan sama aneh banget buat apa sih?
Ya, nantilah pemerintah udah tolong lah. Ini rakyatnya nih pusing Iya, iya, nih. tolonglah please lah. Aduh, kita tuh jadi hari uang ya. Oke lah Pak Guru, cukup untuk hari ini. Baraya semua Guru Gembul Channel ada di saluran WhatsApp ya. Linknya saya cantumkan Oh di iya, deskripsi. ada di saluran WhatsApp, Join. Oke, Silakan join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.